Romualdus Marbun. Ya dari apa? Dari Sunggal. Dari apa ya? Halo Tante Hedi. Halo, selamat sore. Salam Pak Remoldo. Halo, selamat sore Pak. Ya, selamat sore. Selamat bergabung Pak Remol. Ya, selamat bergabung. Shalom. Shalom. Shalom semua. Nyanyi Ren. Shalom. Tengah lagu Ren. Rinda Lunggan Gala. Nggak enak gua. Nggak enak gua cuma acting aja, nyanyi acting. Oh, Ayo Ren. Terus ya Ren. Janganlah. Kali aja Ren, satu bait aja, satu bait. Halo. 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 Kakak yang baru masuk. Halo semua Bapak Ibu, shalom. Shalom. Halo semua. Halo Indah. Halo Ci. Halo Indah. Halo Kak Reni. Mana kawannya? Kawannya di tempat lain. Dari ikutan dia. Masih di Kalimantan. Masih di tempat. Oh, Masih di sana, belum ke Medan. LDR dulu lah ya kan Nurinda. Iya, gitulah dia Kak. Gak apa-apa lah, yang penting dekat di hati. Cik. Julia has answer. Halo Cilani. Halo Tante Feni. Mau ikutan PD. Ya Tante, diajak aja Tante kalau mau ikut PD. Ren, kok gak nyanyi Ren? Nggak jadi kok. Malu gua kok. Amatiran. Aku kok bikin malu aja. Ini di rumah ya? Iya, Iya, Dan. dia mau solo katanya tadi Ci. Oh, boleh. Mantep itu si Reni. Iya. Ren, referennya ada Ren. Oh, refresh. Aduh. Ren, satu bait aja Ren. Satu bait ya sih. Iya. Iya. Naik ke puncak gunung. Pakai gitar. Halo. Duduk. Kok siapa lagi kok host ya kok? Soalnya sinyalku kayaknya apa kok? Tampilan video hitam-hitam ini. Banyak kok Ren. Banyak ya, oke kok. Yuk kita nyanyi-nyanyi dulu sebelum ini. Kita latihan.
Teman-teman, sambil kita nunggu teman-teman kita yang belum masuk untuk join PD ini, kita latihan nyanyi dulu ya. Inilah rinduku kepadamu, segenap hati menyembahmu, seluruh jiwaku memujimu, ku memujamu, ya Allahku. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, nyatakan jalanmu, nyatakan jalanmu. Romo belum masuk. Ya, lagi lebih dalam. Shalom sahabat-sahabat semua. Kita bukakan ini apa videonya, jadi kita masing-masing bisa melihat teman-teman sahabat-sahabat kita yang lain. Coba sini. Apa? Satu hal yang kurindukan ya Tuhan, selalu berada di dekatmu, dengan senang hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadiratmu. Satu hal yang satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekatmu,
dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu lebih dalam lagi, lebih dalam lagi. Ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi. Ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu, ku mengasihi-Mu. Shalom. Kok macet semuanya? Shalom Cirita, Shalom Om Henry, Shalom Violet, Salam Raymond. Shalom. Halo. Shalom Ibu Friska Sinaga. Salam semuanya. Shalom. Salam Leni, Dek Leni. Shalom Ci. Ya, salam Dek Raymond. Shalom Om Henry. Nggak diangkat. Shalom Novia. Mon, Ko Andreas mau masuk nggak bisa, Mon? Pak Andreas. Andreas. Iya, kenapa belum bisa masuk? Bisa masuk? Enggak, belum ada notifnya. Belum ada notifnya. Ulang aja, Ci. Mungkin sinyal nggak bagus, bisa agak macet ya masuknya. Itu kan di situ TV. Di situ sekali aja itu. Nanti kenapanya? Jangan begitu. Jangan begitu. Memang nggak bisa ya? Oh, mungkin sinyal aja kok. Jadi sekarang udah masuk? Oke. Coba. Berapa kali coba bisa? Oh, coba ini udah masuk sih. Saya udah masuk kok. Saya coba dulu ya. Belum ada notif sih. Ya, ini gua udah suruh coba lagi. Oke. Oke. Mudah-mudahan bisa masuk semuanya ya. Shalom semuanya. Halo. Shalom, shalom. Shalom Om Enti. Ya. Oh, ini ada Dr. Melda ini. Iya. Terima konsultasi. 5 menit konsultasi. Boleh. Suara Raymond kecil nggak dengar? Nggak dengar ya, Ci? Ini udah dengar? Nggak dengar. Oh, nggak dengar ya? Kecil sekali. Dengeran, Simon. Dengar? Enggak ya? Dengar. Dengar Kecil ya? kali nggak dengar. Tadi dengar sih. Volume HP kali. Ya, mungkin volume HP-nya. Ini bagus, Raymond. Bagus Anda kan? bagus kok, Mon. Iya. Di Rita kali volume earphone-nya atau apanya. Hah? Ini berapa orang? 22.
Ya, Stephen Kang. Oke. Shalom Stephen. Shalom Bimbi. Nggak dengar suaranya, nggak dengar suaranya. Udah dengar Cirita suara kami? Halo? Shalom Cirita. Halo, Mon? Dengar suara kami, Ci? Kecil sekali, Mon. Suara saya dengar, Ci. Yang lain dengarnya bagus loh, Ci. Setelan suara Cici di apanya, Ci? Di mikrofon itu. Coba, Reni tadi suara Reni besar. Tadi waktu... Halo, Joko. Ya, Ko Andreas. Belum bisa ya? Bentar ya. Shalom teman-teman. Apa kabar? Shalom. Saya belum dengar suara teman-temannya nih. Shalom teman-teman. Shalom. Shalom. Halo. Shalom. Kak Reni aja yang saya dengar tadi. Shalom. Nah, jadi tadi kan saya lihat tuh banyak nih teman-teman yang hadir sekitar 28 partisipannya. Nah, hari ini semangat teman-teman tuh luar biasa untuk bersekutu, sekalian untuk memuji dan menyembah hadirat Tuhan. Maka mari kita lebih semangat lagi untuk memuji. Kita mau masuk gerbangnya karena kita mau bersyukur. Dalam 1 bulan yang lalu kita berkat yang luar biasa. Maka kita mau bersyukur, kita mau datang ke gerbangnya. Itu baik. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, penuhi baiknya, penuhi baiknya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik, sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. kita katakan mari masuk gerbangnya. Masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, Penuhi baiknya, penuhi baiknya dengan nyanyian syukur,
hadiratnya penuh sukacita. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik, sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Selama-lamanya. Selama-lamanya. Amin. Selama-lamanya. Selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik, maka kita mau katakan Tuhan Yesus sangat baik di dalam kehidupan kita. Amin. Tiada berkesudahan kasih setiap Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, tiada berkesudahan, tiada berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Siapa yang sangat baik? Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Terima kasih Yesus, karena berkat-Mu yang berlimpah dan Engkau sangat baik di dalam kehidupan kami. Sehingga kami sadar ya Tuhan, berkat-Mu yang melimpah. Meskipun kami berdosa ya Tuhan, Engkau tidak pernah memandang kami yang berdosa. Engkau selalu mengampuni kami ya Tuhan. Engkau mengampuni dosa kami sejauh timur dari barat. Karena kami berharga di mata-Mu ya Tuhan. Sejauh timur dari barat.
Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosa. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku ke dalam tubir laut. Jauh ke dalam tubir laut, Engkau lemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar, betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Kita mau katakan sekali lagi, sejauh timur dari barat. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, Engkau melemparkan dosaku. Jauh ke dalam tubir laut, Engkau lemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar, betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Pengampunan yang Kau beri, pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Terima kasih Yesus atas segala pengampunan-Mu terhadap kami ya Tuhan. Kami adalah orang berdosa, tetapi Engkau angkat kami menjadi anak-anak-Mu untuk layak tinggal dan hidup bersama-Mu Tuhan. Maka ya Tuhan, kami mau lebih dalam lagi. Kami mau lebih dalam lagi untuk masuk ke dalam hadirat-Mu, untuk bersekutu ke dalam-Mu, terhadap-Mu Tuhan.
Kami mau bawa semua persoalan kami, pergumulan kami di bawah dian kaki-Mu. Dan kami mau mendengarkan suara-Mu yang lembut ya Tuhan, yang berbicara di dalam kehidupan kami, di tengah pergumulan kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, segala sesuatu terjadi bukan karena suatu kebetulan, tetapi karena rancangan-Mu yang telah menetapkan kami. Rancangan-Mu yang menetapkan jalan kepada orang keselamatan dan orang-orang yang benar hatinya ya Tuhan. Maka kami mau lebih dalam lagi ya Tuhan. Pada siang hari ini khusus, kami mau bersekutu lebih dalam lagi ya Tuhan. Satu hal yang kami rindukan, satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi, lebih dalam lagi, ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi, lebih dalam lagi, ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Lebih dalam lagi, lebih dalam lagi, ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi, ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Lebih dalam lagi, lebih dalam lagi, ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi, ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu, ku mengasihi-Mu, ku mengasihi-Mu, ku mengasihi-Mu. lebih dalam lagi ya Tuhan. Kami rindu untuk bersekutu, memuji dan menyembah-Mu ya Tuhan. Maka inilah sekarang, inilah rindu kami untuk lebih-lebih lagi memuji dan menyembah-Mu ya Tuhan.
kami berikan hati kami, kehidupan kami, hanya kepadamu. Inilah rinduku, benar Tuhan, rindu kami kepadamu, segenap hati menyembahmu, seluruh jiwa kami, seluruh jiwaku memujimu, ku memujamu ya Allahku. kami berikan hati kami, Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu. rindu kami ya Tuhan, untuk terus memuji dan menyembah-Mu. Inilah rinduku kepadamu, segenap hati menyembahmu, seluruh jiwaku memujimu, ku memujamu ya Allahku. Kami berikan hati kami, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu kami. Nyatakan jalanmu, nyatakan jalanmu, nyatakan jalanmu, nyatakan jalanmu Tuhan, nyatakan jalanmu. kami rindu menyembah-Mu Tuhan, kami berikan hati kami kepadamu. Kami mau lebih dalam lagi
menyembahmu. Syarada, 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 memujimu menyembahmu ya Allahku ya Bapa. Syarada, 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 ya Bapa, syarada. Bara-bara. Kira bara-bara shikila bara-takara. Kita raya Terima kasih Yesus atas urapan-Mu yang luar biasa ya Tuhan. Atas penghiburan-Mu terhadap kami. Kami yang rindu, kami yang luka, kami yang berbuat barat. Engkau balut dan Engkau
Engkau sembuhkan ya Tuhan. Maka sekarang ya Tuhan, kami mau duduk tenang untuk mendengarkan firman-Mu. Firman-Mu pelita bagi hidup kami dan terang bagi kejalan kami ya Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk Pastor Aditya sebagai hamba-Mu yang akan mewartakan sabda-Mu. Berkatilah beliau ya Tuhan. Kiranya apa yang beliau katakan, apa yang beliau sampaikan, semuanya berasal dari Engkau sendiri. Kami dan teman-teman kami Tuhan. Kiranya Engkau jamah dan Engkau buka hati kami. Supaya hati kami seperti bejana yang Engkau bentuk Tuhan. Ajarilah kami bukan sebagai pembaca firman saja, tetapi pelaku firman juga ya Tuhan. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Amin. Kepada Romo dipersilakan. Shalom. Saudari-saudara yang terkasih di dalam Kristus, pada hari ini kita memasuki minggu biasa yang ke-19. Maka mari kita persiapkan hati kita untuk mendengar sabda Tuhan dan merenungkannya di dalam terang kasih Roh Kudus. Tuhan sertamu. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sesudah mengenyangkan banyak orang dengan roti, Yesus segera menyuruh murid-muridnya naik perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang itu disuruhnya pulang, Yesus mendaki bukit untuk berdoa seorang diri. Sehari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu para murid sudah beberapa mil jauhnya dari pantai diombang-ambing gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus pada mereka dengan berjalan di atas air. Ketika melihat dia berjalan di atas air, para murid terkejut, berseru, "Itu hantu." Dan mereka berteriak ketakutan. Tapi Yesus menyapa mereka katanya, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru, "Tuhan, jika benar Tuhan sendiri, suruhlah aku datang padamu dengan berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasakan kencang, Petrus jadi takut dan mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya memegang Petrus dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Keduanya lalu naik perahu dan angin reda. Dan mereka yang ada di perahu menyembah dia katanya, "Sungguh engkau anak Allah." Demikianlah Injil Tuhan.
Saudari-saudara yang terkasih di dalam Kristus, tema Injil hari ini adalah tentang ketakutan. Siapa yang nggak pernah takut di muka bumi ini? Orang yang masih normal pasti punya rasa takut. Siapa yang berani di muka bumi ini? Kita pasti terkadang serasa tidak punya. Tema rasa takut ini harus kita lihat dari satu sisi, orang bisa takut dalam arti menjadi sungkan. Satu sisi, orang tidak punya rasa takut sama sekali sehingga dia menjadi cenderung semau gue. Contohnya begini. Salah seorang guru besar di ilmu politik katakan, rasa takut membuat sebuah tatanan sosial masyarakat di sebuah negara menjadi maju. Kenapa? Singapura tahu diri, negaranya itu adalah sejumput negara yang kecil, menyelekit di antara Indonesia, Malaysia, dengan mayoritas penduduk Melayu, dan mereka sangat kecil, minoritas. Dia takut. Tetapi rasa takut itu diubahnya dengan cara meningkatkan SDM manusianya, kualitas ekonominya, sehingga menjadi roda perputaran ekonomi yang luar biasa. Karena kalau dia tidak lebih kuat dari negara sekitarnya, dia akan habis. Atau kita bisa melihat negara Taiwan. Taiwan dianggap adalah sempalan dari Cina. Negara Cina dengan 1,4 miliar penduduknya, kalau dia mau menghancurkan Taiwan, nggak perlu senjata. Mungkin seluruh orang Cina itu 1,4 miliar disuruh membuang ludah aja, disemprot, siram semua ke Taiwan, tenggelam itu. Tetapi tidak bisa. Kenapa? Taiwan sadar dia harus lebih kuat. Kalau tidak, dia akan habis. Maka dia tingkatkan sumber daya manusianya, meskipun sumber daya alamnya terbatas, tetapi kualitas manusianya membuat mereka masih bisa bertahan sampai saat ini. Atau Korea Selatan, kita tahu Korea Selatan ini adalah negara yang ada di perbatasan dengan Korea dan itu udah di pinggir laut. Kalau tidak Amerika ekspansi dulu, ikut intervensi, habis sudah. Tetapi meskipun demikian, Korea Selatan yang terbatas sumber daya alamnya, mereka menciptakan manusia-manusia yang unggul sehingga dia tidak terjerembab oleh negara komunis di sekitarnya yang siap menerkam. Sekarang kita lihat di sekujur dunia ini, siapa yang tidak kenal Samsung? Siapa yang tidak kenal produk-produk Korea Hyundai? Dan siapa yang tidak tahu penyanyi Korea Pop yang terkenal di mana-mana? Bagaimana dengan Indonesia? Ketika kepala daerah sumpah jabatan dengan kitab suci di tangan dan bersumpah kepada Tuhan, tetapi Tuhan pun tidak dia takut, akibatnya masuk penjara. Saudara-saudari, dari dua contoh ini bisa kita lihat, orang yang memelihara rasa takut secara bijaksana akan menjadi pribadi yang berkualitas. Orang yang tidak memelihara rasa takut akan terjerembab. Hari ini, para rasul baru saja mereka mengalami mukjizat pergandaan roti. Makan 5 roti dan 2 ikan sampai perut kenyang. Dalam keadaan perut kenyang, naik perahu di tengah danau. Dan digoncang-gancingkan oleh badai dan angin sakal. Padahal perut ini masih makan roti yang digandakan oleh Tuhan, tapi mereka ketakutan. Ini ketakutan yang berlebihan sehingga mereka hilang iman akan Tuhan. Akibatnya ketika Yesus mau menolong mereka malah diteriakin hantu. Saudara-saudari, lewat peristiwa ini kita mau diajarkan bahwasanya untuk menolong seseorang, kalau orang sedang kalap, kita harus mengambil jarak. Karena bisa saja pertolongan dianggap mengancam. Seperti yang dialami oleh Yesus. Para murid ketakutan, Yesus datang malah diteriakin hantu. Padahal perut mereka masih kenyang ini dengan mukjizat kemarin. Tetapi mukjizat pun bisa hilang karena satu kata takut yang berlebihan. Ketika Petrus melihat Yesus dan dia masih nggak percaya kalau kamu Yesus, biar aku berjalan ke situ. Dan Yesus menyuruh, jalanlah. Kalau kita baca dengan baik Injil tadi,
Memang benar Petrus berjalan. Tapi ketika dia berjalan di atas air, dia merasakan angin, mendengar deru, angin sakal. Akhirnya dia ketakutan dan tenggelam. Dan Yesus menarik tangannya. Sungguh sebuah paradoks. Di mana mereka sendiri mengalami mukjizat, tapi saat itu mereka kehilangan kepercayaan akan Tuhan. Bapak Ibu, saudari-saudari, anggota PD Immanuel yang terkasih, mungkin kita pun pernah mengalami rasa takut yang berlebihan, seperti yang dialami oleh Petrus. Bila kita mengalami rasa takut seperti Petrus ini, camkan itu. Karena bisa saja lewat rasa takut itu, kita mau dibawa kepada pengalaman yang lebih mendalam untuk berjumpa dengan kekuatan yang menyibakkan rasa takut itu, yaitu Tuhan sendiri. Sehingga dalam kitab suci Perjanjian Lama, pada Raja Salomo dimintalah roh takut akan Tuhan. Bukan menjadi pribadi yang skrupel, bukan menjadi pribadi yang selalu merasa minder salah, bukan. Tetapi menjadi pribadi yang bijaksana. Inilah rasa takut akan Tuhan. Dia sadar ada kekuatan lain yang mengawasi, yang memantau, kekuatan lain yang menyertainya. Sehingga dia harus waspada dan bijaksana dalam setiap keputusan. Pada masa pandemik COVID-19 ini, kita pun tak jarang mengalami rasa takut. Tetapi janganlah rasa takut ini membuat kita menjadi pribadi yang menjadi hilang akan iman. Karena takut yang berlebihan itu adalah putus asa. Dan putus asa itu bertentangan dengan apa yang diajarkan Kristus dalam 1 Korintus 13 ayat 13. Iman, harapan, dan kasih. Rasa takut yang berlebihan adalah putus asa. Dan putus asa itu adalah pertentangan dari harapan. Bila Anda mau berpegang pada harapan, maka Kristus yang harus kita andalkan. Biarlah masa COVID ini membuat taraf hidup dan level kehidupan kita naik menjadi lebih tinggi lagi kepada tataran hidup spiritual. Sehingga kita tidak hanya terfokus pada material semata, tetapi spiritual. Kita harus seimbang. Seimbang. Demikian pula rasa takut itu. Rasa takut yang tidak seimbang bisa menjerumuskan manusia. Tetapi ketika rasa takut yang seimbang membuat kita menjadi waspada, mawas diri, hikmah, dan terbuka kepada kerahiman dan kehendak. Saudari-saudara yang terkasih, pernahkah Anda takut? Atau sedang takutkah Anda? Atau sedang menakut-nakuti? Jangan putus asa. Karena Petrus memiliki pengalaman dengan Tuhan justru ketika dia dicekam rasa takut. Ada hikmah di balik peristiwa, bahkan peristiwa yang paling tragis sekali. Mari kita camkan, renungkan sabda Tuhan ini, dan kita bawa ke dalam hidup kita sehari-hari. Tuhan sangat dekat dengan kita. Dan dia mau kita lebih dekat dengannya. Pengalaman-pengalaman hidup, khususnya rasa takut. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Saudari-saudara yang terkasih di dalam Kristus, marilah kita lanjutkan ibadah kita ini dengan menyampaikan kepada Tuhan secara khusus doa syukur karena Bapak Uskup sudah bisa kembali pulang ke keuskupan, dan kita mau agar peristiwa ini menjadi peristiwa yang meneguhkan, yang menguatkan bagi kita semua yang masih berziarah di dunia ini. Tuhan ada di balik rasa takut, dan dia mengalahkan rasa takut yang menyesatkan. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami mengucapkan syukur Tuhan kepadamu atas peristiwa yang dialami oleh Petrus, di mana Engkau hadir menjadi kekuatan yang nyata ketika dia tak berdaya, tetapi menunjukkan arah imannya kepadamu. Kami pun Tuhan adalah manusia lemah dan rapuh, tetapi kami percaya Tuhan,
Di dalam kelemahan dan kerapuhan kami itu, kami sebenarnya mau diarahkan kepada kekuatan yang sejati, yang mengalahkan kelemahan dan kerapuhan, yang tak lain adalah Engkau, hadirat Tuhan. Kami umat Keuskupan Agung Medan ini mengucapkan syukur kepadamu Tuhan. Kami sempat dicekam rasa cemas, gelisah, dan ketakutan karena gembala utama kami dan segenap anggota kuria terkena penyakit pandemi corona ini. Tetapi Tuhan, Engkau menunjukkan kuasa-Mu yang nyata, sehingga kami lebih mengamalkan dan lebih mengandalkan kekuatan kepadamu Tuhan. Kini Bapak Uskup dan segenap anggota kuria sudah bersatu kembali di komunitas. Ada kekuatan iman, ada kekuatan pengharapan yang seolah-olah Engkau tunjukkan bagi kami semua yang dicekam oleh pandemi ini. Ternyata ini bukan akhir segala-galanya. Di balik ketakutan ada pengharapan. Dan di dalam pengharapan adalah Engkau sendiri. Kami berdoa Tuhan secara khusus bagi anak-anak-Mu Tuhan yang mengikuti persekutuan doa ini Tuhan. Ketika mereka jatuh ke dalam rasa takut, relung-relung kalbunya yang paling dalam masuki mereka Tuhan. Sehingga pengalaman takut itu pun menjadi pengalaman iman mereka yang membuat mereka semakin lebih beriman, bertumbuh di dalam kepercayaan akan Engkau. Karena Engkaulah yang menjadi sumber kekuatan yang mematahkan semua ketakutan-ketakutan di dunia. Ya Yesus Kristus, kami berdoa bagi para dokter, perawat, semua relawan maupun pemerintah yang bertugas untuk menghadapi pandemi ini. Berikan Tuhan kehendak baik kepada mereka. Berikan roh hikmah dan kebijaksanaan. Sehingga upaya yang mereka lakukan menjadi motivasi bagi segenap anak bangsa untuk tetap berani berjuang di tengah kejiaraan dunia ini. Kami sampaikan semua doa permohonan kami ini Tuhan kepadamu, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Terima kasih Romo atas sabdanya yang sangat menguatkan kami. Yang mengajarkan kalau kita tidak boleh takut, meskipun sampai sekarang ya dari bulan Maret sampai Agustus, lebih kurang sudah 5 bulan ya pandemi COVID di Indonesia. Nah, karena ini kan sudah bulan baru, bulan Agustus. Jadi ada nggak teman-teman yang mau sharing kesaksian tentang kebaikan Tuhan selama 2 minggu yang lalu di bulan Juli? Bersaksi sampai Tuhan datang, bersaksi sampai Tuhan datang, bersaksi, 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 haleluya, bersaksi sampai Tuhan datang. Oh, cerita ya? Ya, shalom semuanya. Shalom, Shalom, Ci. Saya mau bersaksi bahwa Tuhan itu baik sama saya, terutama dalam hal pekerjaan. Bulan 6 kemarin saya mengambil keputusan untuk resign dari kerjaan. Banyak yang teman-teman dan family juga mengatakan, kenapa di masa pandemi ini berani mengundurkan diri. Tapi saya yakin dan minta doa teman-teman, khususnya buat Siska dan Raymond. Saya juga terima kasih sudah membantu dukungan doanya, dan saya sudah mendapat pekerjaan yang baru. Semalam saya udah interview, dapatnya bulan September nanti saya masuk kerja di tempat yang baru. Jadi selama terus ini saya pikir juga saya berdoa supaya Tuhan juga memberikan langsung pekerjaan itu kepada saya, tetapi bos yang baru tidak mengizinkannya, ia akan memberikannya September. Tapi Tuhan baik, sangat baik. Dia mengirimkan teman yang lain, notaris lain, menghubungi saya untuk dapat bekerja pada mereka selama bulan Agustus ini. Jadi Tuhan tidak memberikan saya
kesempatan untuk menganggur selama sebulan, tapi cuma seminggu. Jadi Tuhan itu sangat baik sama saya, itu kebaikan Tuhan, dan memberikan saya kesehatan sampai saat ini. Itu aja, terima kasih. Terima kasih Terima Cirita. kasih. Puji Tuhan sih. Ada teman-teman yang lain lagi yang mau bersaksi tentang kebaikan Tuhan? Ya. Koremon aja yang mendengkung. Koremon aja yang mendengkung. Yang mau bersaksi enggak? Ya, siapa yang mau bersaksi? Oh, Dr. Erwin. Hidupkan dulu suaranya. Oke, suaranya Erwin belum dibuka. Belum dengar. Suaranya belum dihidupkan, Erwin. Suaranya yang sebelah kiri bawah belum dihidupkan. Udah dengar? Ya sudah, oke. Oke. Jadi ini ceritanya ini Koremon dan teman-teman berapa bulan yang lalu ini istri saya sebenarnya, tapi kan keluarga juga. Jadi ketika itu dapat visit pasiennya, katanya nggak ada kelainan apa-apa. Pas ketika malamnya ditelepon, kata dokter parunya dia itu sesak lah. Gitu. Kalau didiagnosa apanya itu pneumonia, kata dokter spesialis parunya. Nah, istri saya situ histeris, karena dia terus terang nggak pakai APD. Pas malam itu, memang suasananya memang lagi Medan lagi zona merah ya kan, kebetulan di Deli Serdang juga. Terakhirnya ya terus dipantau gitu. Memang udah kayak ada penyesalan dia lupa pakai APD gitu kan. Sebenarnya APD bukan masker tetap pakai, tapi mungkin yang nggak yang dari sana karena kita kan terbatas juga. Paling masker kain dan ya nggak pakai handscoon. Dan kita nggak tahu deh itu memang awalnya nggak sesak karena awalnya keluhan cuma nyeri kepala aja. Nah singkat cerita, kebetulan kemarin itu dirapid langsung dan memang hasil puji Tuhan memang negatif dan kita harus nunggu seminggu atau 2 minggu lagi ya kan untuk nunggu swabnya. Nah, puji Tuhan memang kami udah khawatir dan memang di situ memang hasil fotonya itu ada corak dan memang nggak kenapa-kenapa sih pasiennya. Dan aku Oke, maaf teman-teman, ini mungkin sinyalnya putus. Dr. Erwin bisa dengar? Oke, sepertinya dia keluar dari link ya. Dr. Erwin. Oh, ada. Kalau nggak bisa Dr. Erwin, Dr. Siska lah. Ada Dr. Melda juga, Romo. Boleh, dokter jiwa. Dokter jiwa. Yes. Oke, ada yang mau bersaksi? Oke, mungkin saya sedikit mau bersaksi juga. Kesaksian saya adalah tentang kakak saya. Waktu sebelum COVID terjadi, kakak saya menjual mobilnya ke showroom. Waktu itu, mobil itu diletakkan di sana, di showroom itu, dan ditinggal mobilnya di sana, kemudian dijual sama bagian showroom kepada
seorang polisi. Nah, kejadian itu mereka tidak tahu pada saat itu mobil itu dijual. Jadi mereka itu mereka tidak tahu mobilnya dijual. Tiba-tiba mobil itu waktu mau ditanya itu mobil sudah diambil oleh seorang polisi. Nah, kejadian nggak berapa lama kemudian COVID ini terjadi, pemilik dari showroom itu melarikan diri. Jadi kepada siapa mobil ini dijual pun tidak tahu, hanya dia bilang dijual, dihubungi. Kemudian dia mungkin ada masalah juga dengan keuangan. Pemilik dari showroom ini melarikan diri. Kita taunya hanya polisi. Nah, jadi itu memang benar-benar tidak tahu siapa nih mobilnya di mana, sampai kapan ini, sampai berbulan-bulan, ada sekitar 2 atau 3 bulan gitu mobil ini tidak jelas. Jadi kakak saya telepon saya juga bingung gitu, bagaimana mau carinya. Saya bilang, udah Ci, tenang saja, kita berdoa, saya bilang. Ya, saya merasa juga, masa sih mobil bisa ini dengan doa? Ada keraguan seperti itu. Tapi saya beri dia kekuatan juga, padahal saya sendiri bingung gitu loh. Bagaimana ini? Nah, itu kebetulan juga kita ada hubungi ke Cilani dan tim doa Cilani dan tim doa Emmanuel. Nah, kita ada masukkan dalam doa. Dan singkat cerita, puji Tuhan, mobil itu berhasil ditemukan dan kita banyak sekali cara gitu Tuhan untuk membantu melalui polisi juga gitu. Terakhirnya bisa sampai ketemu mobil itu. Mobil itu ada di tengah hutan dan dalam kondisi mesinnya tidak bisa hidup. Nah, Tuhan itu mobil itu akhirnya dengan perjuangan yang cukup berat juga, akhirnya mobil itu bisa kita temukan setelah 3 bulan hilang. Itulah kesaksian saya sedikit, puji Tuhan. Oke, ada lagi yang mau bersaksi? Oke lah, kita tutup kesaksiannya untuk kita simpan untuk 2 minggu lagi. Mungkin pengumuman adalah persekutuan doa kita berikutnya pada tanggal 23 Agustus 2020. Bagi sahabat-sahabat semua, ya boleh juga lah mengajak 1 orang dari kita. Kalau 1 orang ini ada 30 orang mengajak, mungkin bisa sampai 60 orang. Kemudian setiap minggu di hari Sabtu, BPK PKK Keuskupan Agung Jakarta ada mengadakan seminar untuk menjaga stamina roh. Jadi bagi sahabat-sahabat, ini sangat baik ya. Ini sudah yang ketiga ya, sudah ketiga. Dan menurut saya, ini cukup sangat menguatkan. Ini untuk menjaga stamina roh kita. Setiap minggu dibawa oleh pembicara-pembicara dari BPK Jakarta. Ya, sahabat-sahabat semua, itu sudah ada diumumkan di grup, mungkin dapat join ya. Mungkin sahabat-sahabat yang lain yang ikut pasti juga merasakan acara ini sungguh baik. Namanya menjaga stamina roh. Dan nanti kalau mau ikut bisa dilihat di grup PDKK Emmanuel. Terima kasih. Terima kasih Koremon yang telah memberikan pengumuman. Terima kasih juga terhadap Romo yang telah memberikan renungan untuk kami dan juga teman-teman yang menyediakan waktunya untuk bersekutu pada hari ini. Karena kita mau tetap menjaga stamina kita mau katakan jangan lelah untuk terus bekerja di ladangnya Tuhan.
sadanya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah, tiada lelah, bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Jangan lelah, jangan lelah, bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah, bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Kita doa dulu ya, penutup. Mari kita doa penutup seperti doa yang Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan, kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Kami pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan jangan masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskan kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang kami mati. Kemuliaan kepada Bapa dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan Putra dan Roh Kudus. Foto bersama ya teman-teman. Ya, kita buka videonya, jadi kita bisa berfoto. Halo Ko Jovi, akhirnya engkau masuk. Tunjukkan fotomu, Ko Jovi. Cicin Li. Ko Jovi, Ko Jovi, Ko Jovi. Dari rindu Jovi. Ayo foto sama kita. Jovi tunjukkan wajahnya. Banyak teman-teman pengen disapa ini. Cicin Li. Alah, saya terlambat. Haha. Sudah selesai ya? Lambat lebih baik daripada enggak sama sekali. Walah, Mak. Sudah selesai ya? Hai. Mana Jovi? Dari rindu semua orang Emmanuel sama Jovi. Ya, biar kita bisa berfoto bersama. Kasihkan wajah kita yang terbaik. Senyum-senyum yang terbaik. Oke, dekatkan wajahnya dengan kameranya. Oke ya, kita hitung ya. 1, 2, 3. Bentar ya. Oke. Sekali lagi ya. Sekali lagi ya teman-teman. Oke ya. 1, 2, 3. Oke. Yang berminat Romo. 1 lembar 10.000. Makasih
Romo, terima kasih Om, Tante, Suster, Yosefa, terima kasih teman-teman. Saya izin live dulu ya karena mau gereja. Terima kasih untuk Oke, semua Ren. dukungannya. Bisa sore soalnya, bye. Terima kasih. Ya. Oke, bye-bye. Ya, God bless semuanya. Jovi, kasihkan beberapa kata Jovi. Teman-teman dari Indonesia. Ya Om Hendri, makasih Romo. Makasih Om Hendri ya. Thank you. Pak Tante Yanti, Ya, bye-bye. Boleh, teman-teman semuanya. Terima kasih Erwin kesaksiannya. Iya. Ya, tadi putus Erwin. Iya. Iya. Oh, kamu lagi di Oke, ya. mobil. Ya, bye-bye. Ya, terima kasih ya Tante. Mana Iya. Jovi tadi? Iya, Jovi kok menghilang lagi. Jovi. Halo Cindy. Senang Cindy bisa gabung. Numpang foto doang ya. Nggak apa-apa. Nanti 2 minggu lagi tanggal 23 kita bertemu lagi. Suster Numpang foto doang. Suster Modesta. Cindy dulu anggota kita. Dia di Sibolga. Suster Modesta ingat tuh, dia lupa sama saya tuh. Terima kasih, Pak. Hai Suster. Dadah. Dadah Suster. Terima kasih Dorin. Gimana Cirita? Terima kasih Mon. Ya, terima kasih Ko Jeffrey. Bye. Ikut lagi aku ya, 2 minggu lagi. Ajak teman-teman kita yang lain juga ya. Oke. Terima kasih Pak Remo. Jovinya mana? Ya Pak Remo. Terima kasih ya Pak Remo. Halo Cidori. Udah keluar. Astaga. Cirita. Cepat-cepat dia keluar ya. Udah lari dia. Halo Se. Hai. Se udah lama juga jumpa Se. Ya, nggak jumpa, ketemu langsung belum? Iya, makanya gua kan janjian ini ya, bajunya hijau ya. Satu hijau di dalam, satu hijau di luar. Luarnya hitam, bawahnya hitam. Oh gini tadi janjian orang ini. Punya yang di dalam sih. Coba lah, nggak nampak Mon. Nggak nampak Mon jadi Weh, klien udah keluar Suster, udah keluar Om Henry, udah hilang Romo. Ya Omnya udah keluar, udah bisa. Cirita sekarang Makanya ngaco klien ya. Apa? Siapa? Nanti ikut lain kali lah Cin ya, lebih awal. Biar jadi singer kita. Datang sini jadi singer. Cirita Oh, sekarang jadi singer ya? Oh, cerita singer lah. Oh, singa. Oh, udah gua udah lulu ya belum. Gua udah lo dulu. Kantor notarisnya jalan mana Ci? Jalan Sutomo. Sutomo. Kapan wisudanya Ci? Wisudanya belum, baru hari Sabtu. Besok lah mau nanya dosennya, mau minta tanda tangannya lagi ala. Cirita udah lulus meja hijau. Tinggal penting, wisuda doang. Yang penting udah lulus Ci. Yang penting meja hijau udah siap, nggak bayar uang Iya, kuliah itu yang lagi. paling utama, iya kan? Kecil-kecil Ci. Nanti kita rame-rame kerja di tempat cerita ya, Mon. Astaga. Nanti kan pengangguran nih cerita. Kami yang ini Ci. Yang bentuk hurufnya dari kami Ci. Aku ketik-ketik aja lah. Ketik-ketik aja ya. Iya. Emang harus ketik-ketik aja lah, Cin, kerjanya gini-gini aja. Oh gitu ya. Sabtu, Cin. Iya, yang hari Sabtu jam 2. Bagus itu. Loh, Cin. Kenapa? Semalam gua nengoknya kan sudah ngantuk-ngantuk lah. Kan. Itu bagus setiap Sabtu. Pengajar-pengajar yang terkenal ada Pak Benyamin Ratu. Semalam Pak Benyamin Ratu udah. Nanti minggu depan selo tentang pujian, mesbah dan apa semua itu. Jadi tiap minggu beda-beda topiknya. Hari Sabtu jam berapa ya? 2. 1,5 jam aja. Siang. Iya. Nanti di-share. Share di Waktunya tidur kan, Cin.
Bukan, itu lagi kerja loh. Oh iya ya. Cerita. Itu ada tidur. bisa di download dari YouTube. Tapi Oh nggak iya. Ini udah ngantuk-ngantuk. aman sih bolnya, Cin. Sudah hijau sih katanya. Hijau ya. Kami bajunya hijau. Iya ya. Baju si Siska sama si Soso yang hijau. Tengok Cirita Sama itu merah. baju dalamnya si Raymond. Ya. Itu masih merah. Aku pokoknya merah, kuning, hijau ada lampu merah. Oh iya. Pelangi dong. Iya. Tunjukkan wajahmu, Mon, gitu. Jovi udah kabur. Iya, Jovi menghilang gara-gara dia bilang gitu. Si Reni rindu kali sama dia itu. Sampai, kok Jovi? Langsung. Hari ini puji Tuhan kita sampai 30 peserta ya. Mungkin lebih ya, karena ada yang satu ID ini kan beberapa orang. Tadi Civiti ya itu ya? Civiti? Simar biasanya. Ini hari ini enggak. Iya, Civiti nggak pernah ikut PD yang kayak ini. Online belum pernah sih. Siapa? Yang tadi bawa renungan itu Civivi bukan? Romo Aditya, Ci. Oh, Romo Adit. Oh, ini siapa? Salam kenal. Salam kenal, Ci. Tahu namanya? Nggak tahu namanya. Kenalan. Dorin, Ci. Oh, Dorin. Salam kenal, Dorin. Salam kenal, Ci. Cindy ini orang baru stok lama. Jangan gitu lah, Mon. Nanti orang kabur. Ya kan, kalau ada kayak gini kan kita bisa dari jauh-jauh bisa kumpul. Kayak kakakku juga gitu ya. Bisa ikut. Cuma ada beberapa teman kita mungkin kesulitan untuk ini ya, untuk pulsa mungkin, jaringan. Iya, kuota sih. Kebanyakan orang ininya di kota. Kayak anak-anak kan sekarang butuh kota semuanya. Aduh, kasihan lah lihat mereka tuh gimana coba. Tapi kalau Zoom termasuk hemat lah dibanding Skype atau yang lain-lain lah, yang sifatnya ini apa namanya, yang live seperti ini Zoom paling ringan lah. Iya. Iya, tapi kalau tiap hari juga kan lumayan juga, teman. Ya sih. Si Tidi bilang, iya, Zoom kecil, Siti bilang. Tapi nggak ikut dia ya. Mau dimarah dia nanti ya. Dia mau yang besar sih. Kalau yang kecil nggak mau. Nanti kita bilang sama dia, Ti kenapa nggak masuk-masuk lu, Ti? Entah dia tidur. Iya, Ci. Harus Cici yang ajak, Ci. Jam 1 udah digedor dulu, Ci. Gua aja tadi untung sudah pulang gua tadi jam berapa? 12:30. Mandi, cuci rambut. Jadi kena kasih teken surat sama teman. Jadi ada kawan kan bawa ke sana ke rumahnya ke tempat si Agnes yang orang Legio kemarin. Jadi Cong. Agnes Cong ya. Oh ya, itu teman Siska. Gimana kabarnya? Ya sehat. Karena orang papanya kan baru meninggal kan, jadi buat surat keterangan waris gitu. Jadi ke rumahnya, jadi udah jam 12:30 lah, mandi, cuci rambut. Kena tunggu cuci rambut kering lah makanya bisa ikut PD. Kalau nggak udah teler gua. Rambut Cici pendek kan? Wah, udah panjang Corona dia, Mon, nggak berani ke tukang salon. Gue mau buat kayak Raymond tapi takut gue. Iya. Apa? Enak banget itu. Merah apa itu? Ya Allah, kali orang ini Sai. Tega amat ya. Kayak gitulah dia. Kalau nggak ada cerita pasti orang itu sediain banyak. Nah ini gue Dia kan San. Ci, mau Ci. Aduh, Cici ini tahu aja selera gua. Iya ya, kesukaan Raymond ini ya. Iya. Ini kesukaan Raymond. Kalau nggak ada cerita, dibanyakin menunya ya, Mon. Kalau nggak ada cerita, dibanyakin menunya ya. Iya. Enggak, justru kan cerita. Biasa kalau ada cerita habis semuanya.
Jadi nggak sempat ditunjukkan. Oh gitu ya. Oh ini karena nggak ada cerita masih penuh gitu ya. Aduh. Ayo Cin, kita Ya keluar udah. Raymond sekarang yuk. Ayo. Ayo. Kita keluar Saya Raymond jemput sekarang. ya. Terbang lalu Cin. Jemput lah. 2 titik buat Sai. Jemput dari ke tempat Sai nanti ke tempatku. Oh iya ya. Ada 2 titik Grab ya. Iya. Nah, Dorin Jangan kalau lupa ya. Udah nggak sabar sis, mau makan sis. Udah nggak sabar mau makan. Apa Ci? Doa makan. Mohon doa makan. Doa makan, Mon. Pemain keyboardnya Susan ya, bukan? Iya. San. San. Pasukan. Sehat Dosan. Sakit. Sehat Ci. Tuhan. Mana pasukan Musan? Tadi kan naik motor, Ci. Jadi nggak bisa. Tinggal. Iya, di rumah. Iya, adiknya sakit. Untung di rumah, San. Kalau dibilangnya tadi tinggalnya di jalan bahaya juga tuh, San. Dijemput cerita lah nanti. Anaknya biasa sih sampai ke sini, cuma Susan yang tinggal di jalan. 2 minggu lagi Dorin yang tugas. Ya, Ya. Dorin. Cerita 2 minggu lagi. tugasnya. Mau jadi tinggal Dorin, tapi harus kumpulnya ke sini, jauh. Iya. Nginap Dorin, nginap. Dorin emang tinggal di mana? Bukan di Medan emang? Ada berapa kali nginep dia di sini. Kenapa? Dorin di Medan. Dia nginep di sini. Dorin di Medan kenapa jadi nginap? Kenapa nginap? Oh, karena beda. Jaraknya jauh, Ci. Namanya ininya cerita, jadi kita mau denger cerita sebelum tidur. Oh, Masya Allah. Oke lah ya, kita Dadah. Iya, dadah. Dadah. Live ya. ini ya. Terima kasih. Minggu lagi. Semua sehat-sehat ya, semangat Ya, terus. sorry ya, nggak bisa ikut. Ya, selamat makan. Wah, Nanti kami email ya, kami WhatsApp ya foto-fotonya ya. Oke. Foto-fotonya ambil di ini ya, di grup ya. Oke, thank you. Oke. Dah. Tapi sebenarnya enak.